Tipe cewek idaman. Mas Dito lah. Mungkin berjasa banget di hidup gua selain orang tua gua. Karena dia yang mengajarkan saya. Kacau lu bro. Dari mana lu? Parah banget bro, gue tadi abis naik motor pertama kali dan gue langsung nyoba Vespa. Tiba-tiba mogok, anjir Vespa gue parah banget. Terus gimana? Untung tadi ada yang nolongin gue. Gak tau gue gak kenal tuh orang siapa, tiba-tiba dia naik Vespa. Terus dia tiba-tiba nolongin gue, baik banget. Yaudah sini duduk dulu. Udah gue duduk dulu. Aduh, gimana? Nih minum dulu kopi. Waduh, ada kopi enak banget nih, gue minum dulu deh. Minum. Emang kira-kira tadi siapa yang nolongin lu, Ben? Lah, ini orangnya di sini. Di sini aja lu gak cerita jadi Oh, dia yang nolongin lu. Iya, anjir. Ini narasumber kita hari ini. Baik Siap. banget lu bro, makasih banget. Thank you. Namanya Diko. Diko. Ini dia yang bawa ini kopi dari Stuja. Enak. Kopinya enak banget. Makasih lu udah dibawain kopi, ditolongin Vespa gua. Baik banget sih lu kok. Gue juga mau Sama-sama. nyobain lah, ayo. Cobain Cobain dulu dong. Lu udah minum tadi. Oh iya, nyobain lagi. Ya udah. Biar kompak. Mana yuk? Enak banget bro. Gimana? Itu Masih rasanya membakar-bakar lidah gua. Sampai bingung gua cara madaminnya gimana. Terus gimana? Gue juga gak tahu sih. Makanya karena gue bingung, makanya gue bertanya-tanya bro. Lu daripada bertanya-tanya, lebih baik lu langsung bertanya sama orang yang berhak menjawab nih. Yang punya dong. Yang berarti. punya kopi Stuja. Widih. Nih, kita kenalan dulu nih. Halo kok. Halo. Kok boleh dong kok kita perkenalan dulu kok. Boleh. Dari profil aja lah ya, dari nama dan yang lain. Oke, halo, gua Andiko. Sibukannya sekarang bantuin Stuja, ngurus Stuja, as a founder juga di Stuja. Terus selain itu juga sibuk freelance sebagai desainer sama kayak Jorgi. Satu ale rasa beta rasa kalau gua. Oh sama-sama anak desain nih berarti. Sama-sama anak desain. Keren, gue bangga sama kalian. Lanjut kok. Ya, itu aja sih sibukan sekarang ya, karena lagi pandemik juga jadi harus lebih fokus ke Stujanya nih untuk naikin salesnya dan lain-lain seperti itu. Hobi apa hobi? Hobinya mah banyak, motoran, hobi Apalagi motoran, terus hobi kerja cari uang ya. Cari uang tuh hobi men. Kira main cewek. Nah, setahu gua nih si Diko nih, selain dia hobinya dia di kerjaannya freelancer desain juga, terus dia punya hobi motor-motoran juga. Setahu gua dia tuh visual jockey, bro. Visual jockey itu apa sih? Gue ngerti tuh. Visual jockey itu kalau yang belum tahu ya, singkatannya sebenarnya VJ. Cuman banyak orang awam yang salah mengartikan nih VJ nih, dikira VJ kayak VJ MTV, sebenarnya bukan. VJ Daniel gitu. VJ Marisa gitu. Iya. Nah, VJ itu visual jockey yang dimana kita tuh bekerja di balik panggung lah. Di balik para musisi itu ada visual yang indah di panggung tuh. Nah, itu kerjaannya para visual jockey. Gitu. Tapi gue mau nanya deh soal Stuja tadi. Yes. Sebagai co-founder, apa founder sih tadi? Founder. Sebagai founder. Yes. Itu lu emang nyiptainnya bareng-bareng kah atau lu sendiri? Atau gimana tuh? Oke, ini gue ceritain dulu ya. Boleh. Dari Stuja nih. Jadi Stuja tuh awalnya terbentuk itu 2018. Awalnya tuh kita pengennya bikin clothingan tentang Vespa aja. Vespa berawal malah bukan kopi kok. Bukan kopi. Stuja tuh awalnya clothingan yang berbau Vespa semuanya. Tapi jauh banget ya berarti ya, dari Vespa ke kopi. Nah, itu udah ceritain nih nanti bisa sampai akhirnya ke kopi. Boleh itu kok ceritain. Jadi kita fokus sama clothingan yang berbau Vespa di 2018. Terus kita juga jalanin merchandise-nya Dengarkan Dia. Untuk Stuja sendiri kan logonya gitu, tulisan tangan gua. Oh, itu tulisan tangan gua. Berarti bener-bener real typography lu. Typography gua. Di tracing aja gitu. Jadi tuh nemuin nama Stuja tuh sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi waktu itu perjalanan pulang, gue nyeletuk kayak Stuja deh gitu. Terus di situ ada kakak gua 2. Wah, boleh tuh Stuja. Iya, Stuja artinya apa? Tadinya tuh gue berpikir adalah sejuta saudara. Terus akhirnya gue bilang satu jalan kan Stuja, anak Vespa tuh satu jalan nih kita. Iya. Nah, ya udah akhirnya terbentuklah brand itu.
brand identity yang melambangkan bahwa nih clothingan Vespa banget nih. Gitu. Agak mirip ya sama Warjo ya. Agak mirip sama Warjo. Warjo juga kita iseng aja tuh, lagi tiba-tiba nyebut Nggak Warjo, sengaja kan? Warjo. Warjo. Langsung Nggak jadi sengaja. Warjo. Yang nggak sengaja tuh biasanya Kejadian. booming, iya. Tapi boleh deh suruh kita si Diko. Ini gue masih penasaran banget sampai akhirnya Akhirnya? dia nemu brand identity-nya namanya Stuja, dari yang awalnya clothing sampai bisa ke kopi tuh gimana? Iya, oke, jadi terus berjalan kan, ini lanjut yang tadi ya. Ini kita berjalan akhirnya di 2018 akhir kakak gua Mas Dito itu di endorse lah sama salah satu brand mesin kopi. Mesin kopi, oke. Mesin kopi di endorse lah, akhirnya datanglah tuh mesin kopi ke rumahnya dia. Awalnya mah gue berdua makainya ya udah buat iseng-isengan doang, tapi ini mesin kopi buat toko sebenarnya. Tapi malah dipakai di rumah saat Jadi itu. pakai rumah. Awalnya udah jualan dari rumah aja kali ya. Iya. Ntar tinggal Kirim online gitu. ya gitu-gitu biasa. Kira singkat cerita kakak gue ngajak lah temennya satu lagi namanya Mas Beto. Mas Beto. Iya. Terus untuk bikin kopi. Tadi kita tuh berkonsepnya hanya bikin kayak coffee to go aja yuk. Kayak model-model kalau di luar tuh, ini boleh nyebut merek nggak nih? Boleh dong. Boleh. Arabica kayak gitu kan. Terus model-model tuku kayak gitu. Ya udah cuman coffee to go. Tadinya tuh dapat tempat tuh di Kemang kita awalnya. Kemang. Oke. Kemang dekat Hero. Oh, iya. Awalnya di situ dapat tempatnya, ditawarin tempatnya. Akhirnya kakak gue kan di situ juga dia waktu itu jadi co-hostnya Sarah Sehan di Net TV. Teman baik lah, ditawarin lah tempat di restorannya dia di Salapan itu. Salapan yang di Cipete yang sekarang. di Cipete sekarang. Jadilah tadinya tetap konsepnya ya udah coffee to go aja deh. Tapi tiba-tiba ya gue nyeletuk aja karena gue sering ke coffee shop di daerah Cipete. Gue mikir apa yang harus beda dong. Ya udah akhirnya ya udah deh kita ngusung konsep eco friendly deh. Setidaknya kita mengurangi pemakaian plastik lah. Iya. Kayak gitu. Oh, makanya nih sampai sekarang juga dari awal berarti botol yang Stuja nih memang pakai kaca. Pakai kaca nggak berubah. Keren banget, Bro. Parah, bro. Tapi gue sebenarnya mau mention sih. Gue puji Tuhan juga untung lu nggak yang dekat Hero sana itu ya. Kalau nggak tiap Senin tuh rusuh tuh coffee shop. Kenapa, Bin? Dulu tuh soalnya tiap Senin tuh dekat sana suka ada yang rusuh aja. Minimal tuh adalah satpam-satpamnya pada ngelarai orang berantem gitu loh. Saking rusuhnya, bro. Untung aja nggak di sana. Kalau nggak, wah pecah itu Stuja langsung. Lanjut. Mana kita kembali kita Mana tadi? sampai akhirnya punya konsep coffee Konsep shop yang eco-friendly. Nah, akhirnya buka lah kita pada tanggal 25 Februari 2019. 25 Februari 2019 berarti itu pertama kali Stuja berdiri. Dari ngidenya itu bisa dibilang Desember. Jadi Oh, ide kopinya itu udah dari Desember. Oke. kebut-kebutan lah. Sebenarnya kan ya dimana kalau orang mau bisnis kan plannya panjang dulu nih, baru terjadi ya. Karena ini kejar-kejaran semuanya, kayak serba kejar-kejaran, nyari tim, nyari barista dan lain-lain. Nah ya udah di situ lo udah mulai dari Desember sampai akhirnya terjadilah 25 Februari bukalah Stuja. Stuja di Cipete. Awalnya tetap ingin To go aja deh. Kita nggak berekspektasi bahwa bakal gede nih, bakal jadi coffee shop gitu loh. Ternyata terjadi sebuah, ya udah akhirnya kita jadi coffee shop nih. Sebuah coffee shop yang tadinya kira to go, kita jadi coffee shop. Ya gitu. Berarti malah justru lu nggak berekspektasi tuh Stuja bakal berdiri seperti sekarang dari awal tuh. Nggak berekspektasi bahwa ini akan jadi coffee shop. Berekspektasi aja ya udah coffee to go. Yeah. Tapi gue mau nanya, Stuja tuh sekarang outletnya udah ada berapa tuh? Nah sekarang tuh alhamdulillah Stuja itu udah ada 2. Ada 2, di mana aja tuh? Satu di Cipete yang buka, satu lagi di Bali yang baru aja buka tahun ini. Tahun ini di Bali. Tahun ini pas banget tuh sebelum kita di PSBB, bukanya 29 Februari. Nah, Ben, pas banget nih ngomongin PSBB, Ben. Apa tuh yang pas? Gue juga kan, maksud gue kita ngelihat lah ya, kita merasakan juga lah ya di tahun 2020 ini tiba-tiba ada pandemi yang maksudnya jor-joran juga, apalagi buat orang usaha kan. Iya benar.
Itu berdampak nggak sih sama Stuja? Berdampak banget ya. Berdampak banget. Untuk PSBB pertama nih ya. Awalnya itu berdampak sekali, apalagi yang di Jakarta ya, terutama. Yang di ini gue ceritain yang Jakarta dulu ya. Wah, untuk boleh, PSBB boleh. yang Jakarta. Jakarta boleh tuh. PSBB yang Jakarta tuh waktu awal PSBB tuh kita bener-bener wah drop banget deh tuh, yang pas ketahuan ada 3 orang. 3 orang kena yang pertama kali banget. Nah, itu tuh langsung keras kok, langsung sepi nih. Awalnya kita nyoba untuk tetap buka kayak biasa. Ya akhirnya sepi. Pernah kayak sehari cuman 35.000 cuman beli satu ini doang. 35.000 doang sehari. Sehari 35.000. Gila. Saking parahnya ya pada saat itu. Terus akhirnya berjalan PSBB di Bali juga menurun, di Jakarta banget. Akhirnya kita juga mau nggak mau harus istirahatin orang-orang part time dulu. Ya, sedih juga sih, maksudnya sampai akhirnya mereka dampaknya dampaknya sampai separah itu. Dan gue pun juga kena PHK dari sebuah kantor. Sama, gue juga kena PHK kok. Oh berarti Kayak lu gitu. sempat kerja juga? Gue kerja ya? juga. Kerja juga, karena ya realistis lah, nggak mungkin lu cuman hidup dari Stuja. Bener-bener. Kira dari situ berjalan 2 bulan itu kita minus tuh sebenarnya. Minusnya lumayan gede, puluhan. Minusnya 2 bulan itu. Akhirnya di bulan ketiga Stuja tim nih muter otak lah. Harus apa ya kita? Akhirnya kita yuk bikin literan. Kita bikin literan lah tuh. Oh, kopi-kopi yang literan gitu ya. Kopi awalnya tuh sebenarnya dari pas lebaran sih. Itu udah berpikir dari lebaran apa lebaran itu udah ada? Lebaran tahun lalu tuh ada. Nah, lebaran tahun ini kita ya udah deh adain lagi. Jadi Ternyata produk utama gitu iya, loh. ternyata dampaknya besar. Banyak banget yang beli karena benar-benar total kan PSBB nasional kan. Maksudnya orang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh nongkrong, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Iya, betul. Kayak gitu kan. Dampaknya tuh sampai kayak gitu. Nah, akhirnya kita buatlah literan di bulan ketiga itu langsung naik dan bisa nutup 2 bulan. Wah, gokil banget sih. 2 bulan sebelum. Serius. Jadi saking hitsnya si kopi literan Stuja itu yang 2 bulan kemarin minus ketutup sama sebulan kita jual literan. Wah, sampai sehari itu kita pernah 129 liter. Gila. Wah gokil. Jujur gue gak nyangka banget ya, karena gue tuh kayak mikirnya apaan sih orang nih sekarang lagi ngetren banget deh 1 liter. Gue pikir kayak gak berefek apapun gitu ya buat coffee shop terutama. Ternyata Stuja aja yang punya solusi ini berdampak sekali dengan 1 liter yang dijual itu. Gokil sih. Gue setuju sih, karena memang kalau gue pun gue ngeliat dari sisi konsumen ya. Karena kemarin kita juga sempat gabut banget di rumah, kita nggak bisa keluar kemana-mana juga. Apalagi orang punya kebiasaan ngopi, itu kan jadi hilang. Tapi ketika ada kopi literan yang maksudnya bisa kita konsumsi di rumah, itu solusi yang bener banget sih menurut gue. Parah. Jadi orang tetap bisa walaupun di rumah WFH gitu ya. Bisa tetap ngopi gitu. Iya benar. Terus kalau boleh tahu kok setelah itu sampai saat ini si kopi literan itu masih dijual. Sampai saat ini masih dijual. Kita masukin ke salah satu e-commerce kan. Itu boomingnya karena kita masukin salah satu e-commerce. Di situ tuh meledak banget tuh. Sampai bisa 129 liter, 100 liter lah. Pokoknya sehari tuh 80 sampai 100 liter lah bisa gitu waktu itu. Itu range-nya ya. Range-nya pas ketika PSBB kemarin tuh yang berapa lama tuh? Hampir berapa lama tuh? 3 bulan 4 bulan lah ya. 4 bulan ya. Cukup lama sih itu emang. Itu dan profitnya tinggi banget tuh padahal dari literan. Profitnya udah sama kayak gue bikin 1 outlet nih. Demi serius kayak sampai kayak gitu, sampai waduh gede banget nih. Berarti bisa nih diteruskan walaupun PSBB udah nggak ada. Nah cuman kan sekarang PSBB lagi nih, kembali lagi nih PSBB. Kira-kira ada dampak lagi nggak sih buat Stuja nih? PSBB yang sekarang tuh beda banget sama PSBB yang sebelumnya. Bedanya gimana tuh bedanya? Karena yang sekarang tuh kan hanya Jakarta aja ya. Pure Jakarta doang yang PSBB. Sedangkan kayak Tangsel, Bintaro, BSD dan lain-lain ya bebas-bebas aja, nggak seketat Jakarta. Nah yang paling berdampak tuh ya toko-toko di Jakarta itu berdampak banget.
penurunan drastis banget. Online sedikit. Mau Gojek, mau Grab itu sedikit karena orang berpikir mereka masih bisa keluar, nggak terlalu dikekang kayak PSBB sebelumnya yang harus benar-benar lu di rumah ya sampai sekian bulan. Sekarang tuh ya menurut gua sedikit ada nggak fairnya aja. Kita lihat di jalanan sekarang kita lihat masih macet-macet aja kan? Iya benar sih. Masih macet-macet aja, masih orang ngantor-ngantor aja ya kan? Ya itu dia tuh yang menurut kita bagi para UMKM atau pelaku usaha menengah ke atas tuh kalau nggak adil banget. Kenapa hanya coffee shop, benar-benar restoran atau UMKM kecil yang kena dampaknya gitu. Sedangkan dampak paling besar penyebarannya kan dari kantor. Sedangkan dari tempat makan gitu kita udah ngasih protokol yang paling tepat gitu loh. Gue perhatiin tempat makan emang rata-rata tuh benar-benar ngejaga banget sih. Iya, kita lebih ngejaga dibandingkan kantor ya, maksudnya ya benar-benar kursi kita kurangin. Ada jarak juga ada jarak juga untuk ngantri kayak gitu kan. Kalau ke studio tuh ada tanda X-nya tuh sering banget. Gua sampai mikir ini ada bom kali ya di bawahnya ya. Enggak. Kan biasanya X ke bom, Bro. Bukan. Memang terakhir even pas waktu PSBB yang phase pertama itu udah senggang ya. Gue datang ke studio Ben. Memang di situ pun protokolnya tetap dijalanin. Jadi tetap kayak dari pembatasan jumlah duduk, terus protokol masker, hampir semua yang di sana bener pakai masker ya. Paling buka masker pas minum kopinya aja. Gitu sih. Maksud gue ngeliat sebenarnya tempat-tempat yang kayak gitu justru sebenarnya protokolnya lebih aman. Lebih aman, bener banget. Sebenarnya ya semuanya sih di Cipete tuh kita karena di Cipete kan udah jadi distrik kopi lah. Di situ itu kita semua ya bareng-bareng untuk jaga protokol kesehatan. Makanya ketika terjadi lagi PSBB kayak gini, jujur sepi banget, kita turun. Walaupun kita udah muter otak ya buat ini. Ke influencer pun nggak mempan sebenarnya. Gitu udah nggak ngaruh lagi sekarang. Influencer. Tapi gue tuh sayangnya ya gitu ya, karena PSBB itu menerapkan kita untuk harus pakai masker. Jujur gue ke studio jadi kecewa, Bro. Kenapa tuh Ben? Karena ada barista yang cantik nggak kelihatan mukanya, Waduh, Bro. aduh. Bahaya. Boleh dong dikenalin sama Ruben tuh berarti. Salah sekali-sekali kalau gue nongkrong dikenalin gitu. Waduh. Bisa. Atau lu kayaknya kurang bergaul kali Ben di situ ya? Kayaknya gue iya sih kurang bergaul, gue diem aja. Jujur gue sama Diko tuh suka kayak aduh Diko nih yang punya nih, gue takut nih sama Diko nih gitu. Santai, Bor. Tapi kita bahas lagi ke Stuja ya, Iya, sama ke perannya Diko. Ada sih yang gue mau gue tanyain kok. Berarti sampai saat ini foundernya Stuja selain lu itu ada siapa? Ada Mas Dito, terus Mbak Ayu, istrinya, sama satu lagi ada Mas Beto. Oh berarti yang sampai saat ini berempat ya? Kita berempat untuk foundernya. Kalau misalnya peran lu sendiri di situ sebagai apa kok? Peran gue di Stuja itu sekarang as a designer. Karena ya udah basic gue designer karena semua brand identity-nya gue yang pegang. Gue yang tahu Stuja gimana konsepnya. Nah, makanya ya mau nggak mau gue yang megang semua. Berarti sampai peran saat desainnya untuk konsep desainnya ya gue yang megang. Cuman ya memang balik lagi kita tetap brainstorming bareng tim kayak gitu. Semua sama tim tuh tetap kita brainstorming. Apapun yang gue desain tuh pasti gue oper lagi ke tim untuk gimana untuk mereka kasih masukan kayak gitu. Kok gue mau nanya deh, gue nih punya duit tabungan, nggak banyak sih, cuman ya 5 juta lah. Bisa nggak gue jadi investor Stuja? Ini lu jadi investor warung kopi depan rumah gua aja. Bener tuh. Nah, cuman tadi Diko tuh sempat mention ngomongin Bali juga nih. Tadi dia mau ngomongin soal Bali. Boleh nggak jelasin secara singkat apa solusi dari PSBB ini buat supaya yang di Bali itu tetap meningkat gitu loh, untuk mengatasinya gitu. Kalau untuk yang di Bali ya, untuk di Bali tuh paling turunnya itu cuman selama sebulan PSBB kemarin. Setelah itu mereka udah balik normal lagi karena jujur aja di Bali itu nggak se-straight Jakarta. Kayak gitu. Di Bali sekarang sales ya aman-aman aja gitu. Ya memang berdampak ketika kemarin tahu Jakarta di PSBB ya sedikit menurun. Tapi naik gitulah. Ya naik turun lah, tapi masih di ambang batas wajar. Nah, sales di Bali, kita gitu loh. Di Bali tuh di mana sih lokasinya? Nah, untuk di Bali sendiri tuh kita lokasinya di Kerobokan. Kerobokan tuh di mana Di ya? Jalan Merta Agung. Di Jalan Merta Agung. Iya, jadi
Kalau lu tahu ada ekor pesawat kan tahu, ke kiri tahu. Canggu. Nah kalau ke kanan kan ada sawah-sawah. Nah itu di situ tuh ada Stuja. Itu tuh kita istilahnya ngidupin tempat. Itu tadi tempat mati gitu ya. mati deh. Maksudnya gelap, orang tuh ya malas nggak ada yang lewat karena sebelumnya restoran sebelumnya aja di situ tutup. Berarti itu kayak sawah-sawah gitu ya kok? Sawah, konsepnya di Bali tuh yang sawah-sawah gitu. Berarti konsep Stuja di Bali dan konsep Stuja Jakarta itu jauh berbeda dong. Jauh berbeda untuk konsep tempat ya. Konsep tempat berarti yang dijual dari Stuja juga salah satunya adalah view ya. View. Wah itu Kalau yang di Bali tuh. Kalau misalnya ke Bali, kita kayaknya harus sih Ben mampir ke Harus lah, Stuja di Bali. Gue juga pengen sih mampir, dan keren banget sih Stuja tuh menjadi berkat buat daerah tersebut. Akhirnya jadi rame lagi. Bener, Keren. bener-bener kita akhirnya berpikir ini hidup nggak ya nih tempat, tapi ternyata hidup dan bisa ngidupin tempat itu. Akhirnya banyak di sebelah ada yang buka lagi, di sana ada yang buka. Itu sih pas lah ya lu orang bilang susunya pas ya kan kalau kata orang. Lagi kesel sama orang nggak? Kalau iya coba sebutin namanya.